Halo, selamat datang di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai pergerakan minyak ya. Jadi minyak ini sangat penting untuk melihat bagaimana inflasi di dunia ke depan ya. Nah, kemarin setelah Israel dan Amerika menyerang Iran dan kemudian Iran memutuskan menyerang balik ya, dan kemungkinan atau mungkin sudah ditutup Selat Hormuz yang dimana 20% dari produksi minyak dunia itu berasal di jalur Selat Hormuz tersebut ya. Jadi dari Arab Saudi ada negara Timur Tengah yang merupakan negara produksi minyak terbesar di dunia ya. Kemudian setelah kemarin sebelumnya Amerika buat strategi baru, yaitu dia menguasai Peninsula ya. Benar ya, Peninsula. Jadi kemarin yang kasus presidennya ditangkap paksa itu ya. Nah, setelah dia menguasai itu, kemudian dia melakukan serangan ke Iran ya. Artinya sebelum menyerang Iran, Amerika sudah mengamankan negaranya dengan kepemilikan minyak terbesar di dunia di Peninsula ya. Jadi seperti itu. Benar Peninsula, nanti coba dicek. Nah, kemudian setelah itu kita lihat pergerakan harga minyak dunia secara analisa teknikal ya, menggunakan smart money concept ya. Jadi di sini dia sudah mengambil liquidity di area weekly, itu sudah menyentuh area fair value gap time frame 1 minggu ya. Di sini ada fair value gap sehingga harga tertahan di sini sudah berminggu-minggu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kali pengen menyebol area fair value gap di harga merah ini ya, $55 per barel ya. Dia nggak berhasil menyentuh ngejebol support merah ini ya, dan ini adalah area fair value gap time frame 1 minggu. Ini mengindikasikan malah dia balik ke atas kemudian tertahan oleh garis trendline di dalam weekly ya, dalam time frame weekly. Nah, kesimpulannya jika harga time frame weekly ini dijebol ke atas, kemudian kemungkinan ini bisa menuju ke resisten-resisten baru ya. Pertama adalah target $77 per barel, kemudian naik lagi 1 titik $80 per barel, naik lagi, kemudian 84 ya, ini adalah area resisten, kemudian 87, dan ini adalah area resisten paling kuat, yaitu ada di $94,9 per barel. Kalau trendline ini dijebol dan dia terus menembus area-area resisten yang saya sebutkan tadi, besar kemungkinan kemudian harga minyak itu akan nge-retest harga tertinggi waktu tanggal 28 Februari tahun 2022 ya. Nah, ini kayaknya ketika pecah perang di Ukraina ini ya. Nah, ini dia menyentuh harga tertinggi. Nah, ini adalah harga tertinggi kemarin di tahun 2022 Februari, itu ketika pertama kali kemudian Rusia menginvasi Ukraina itu nyentuh 130 barel ya. Maka ini akan di-retest. Kalau ini dijebol ya, kemungkinan dia akan membuat high baru, jadi harga tertinggi baru. Makanya nggak salah kalau pakar ekonomi mengatakan jika pecah perang di Iran, maka harga minyak itu bisa tembus 100 sampai $150 per barel itu ya. Nah, kalau pecah ini daerah resisten ini, dia menuju ke $150 per barel, dan itu sangat fatal akibatnya bagi ekonomi dunia. Nah, kita lihat dulu data ekonomi terakhir Amerika ya, mengatakan bahwa hasil PPI Price Producer Index itu naik ya dari year on year Januari itu tembus dari prediksi sebelum atau dari angka sebelumnya 3,3% ya. Ini core ya, kalau core tuh kaitannya dengan harga minyak ya, kalau core. Nah, kalau yang PPI tanpa harga minyak. Nah, ini yang dengan harga minyak dia tembus 3,6%, artinya melesat harganya ya. Dari yang diprediksi dia turun 3,0% jadi 3,6%. Nah, ini sinyal bahwa Amerika akan mengalami inflasi lagi. Makanya ini akan bingung nanti The Fed untuk memutuskan suku bunga naik atau turun di bulan Maret ini tanggal 20 ya. Kemudian kalau kita lihat PPI tanpa harga minyak ya, itu dia nggak begitu melonjak tinggi sih ya, tapi lebih tinggi dari prediksi ya. Awalnya 3%, kemudian diprediksi bahwa akan turun menjadi 2,6%, ini menjadi 2,9%. Artinya ini sudah ada sinyal-sinyal bahwa PPI, dan artinya nanti ke depan juga inflasi di Amerika akan naik gitu. Sehingga ini menjadi sebuah sinyal bagi The Fed harus hati-hati dalam mengambil keputusan menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Jadi kalau dilihat dari data ini, kemungkinan besar The Fed akan menahan lagi suku bunganya ya. Nah, ini dampaknya ke emas dan
Bitcoin dan juga harga yang lain-lain ya, komoditas, saham dan yang lain. Nah, kalau kita kembali lagi ke minyak ya, ini trendline yang harus ditebus, jadi di harga 68 dengan pecahnya perang ini kemungkinan Senin ini akan di break ya. Senin di break dan akan berlanjut naik kalau tidak ada keputusan perdamaian di Timur Tengah ya. Semoga nanti setelah ini kan secara strategis artinya pemimpin besar sudah dibunuh, artinya mudah-mudahan ya terjadi perdamaian di Timur Tengah sehingga dia hanya naik kemudian turun lagi atau bahkan menjebol lebih bawah lagi. Tapi kalau harga minyak terus merosot juga nggak baik bagi ekonomi, artinya ada pelemahan produksi, artinya industri di seluruh dunia ini melemah sehingga permintaan minyak menurun ya. Itu juga nggak bagus sih kalau minyak terus menerus turun, tapi yang penting stabil harganya di area yang terkontrol ya. Nah itu gambarannya. Nah secara analisa menggunakan smart money di daily kita turun ya, ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia akan pecah gitu ya, dia akan bisa memecah area ini apalagi didukung data ekonomi yang jelas gitu ya. Di sini adalah ada area yang artinya fair value gap daily yang sangat besar ya, dan ini sudah berkali-kali di retest gitu ya, maka dia harus menutup gap fair value gap di sini dulu, baru kemungkinan bisa memecahkan untuk time frame ini ya. Ini adalah fair value gap yang harus dipecahkan. Biasanya kalau ada fair value gap kayak gini ya, ini akan sideways harganya di sini ya. Jadi seperti itu, biasanya akan sideways harganya di sini ya. Pecah ini baru dia naik lagi ya. Nah, jadi kalau menggunakan smart money konsep kita harus ngecek liquidity. Nah, di sini udah ada grab liquidity ya. Di sini sudah ada grab liquidity ya. Dimana lower low itu sudah nyentuh lower low baru. Nah, ini adalah area grab liquidity ya. Jadi sudah memenuhi indikator. Kalau kita trading sudah boleh ngebuy, kita tinggal nunggu dia nurun lagi kemudian buy ya. Ini adalah sudah membentuk namanya chain of character ya di sini ya. Nah, ini adalah COC-nya. Ya. Ini menjadi COC, chain of character. Ya. Jadi dia udah chain of character, artinya tren turun sudah berbalik arah menjadi naik dengan di breaknya ini. Kemudian dia tinggal menunggu inducement ya. Kemungkinan akan terjadi inducement di sini atau di sini ya. Nanti tinggal menunggu adanya inducement ya. Tinggal menunggu adanya inducement. Menunggu adanya inducement. Inducement adalah indikator bahwa harga itu seolah-olah itu menjadi titik orang retail masuk ya. Ini kita menunggu inducement aja ya. Ketika ini dia sentuh, kemudian mungkin nyentuh area ini ya, area karena di sini nggak ada fair value gap ya. Jadi tapi ini udah disentuh ya, fair value gap daily di sini udah disentuh gitu ya. Nah, ini ya ada fair value gap ini mungkin minggu kemarin ya. Ini ada fair value gap kecil ya. Fair value gap. Ya. Nah, ini udah disentuh dan turun, jadi juga lebih bawah lagi turunnya ya. Artinya sebenarnya secara ini udah nggak valid, ini bisa turun lagi gitu ya. Nah, kalau ini ternyata kuat dan dia mencapai inducement dan turun kemudian naik lagi, kemudian bisa jadi di sini dia ngambil untuk untuk ngebuy ya. Kemungkinan di sini dia ngambil untuk buy ya, sehingga kalau kita mau ngebuy oil, jadi kita bisa tunggu di area ini untuk buy di area merah ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita buatin gininya, kemungkinannya adalah dia akan seperti ini, kemudian dia turun ngeretest ini ya, atau dia bisa mencapai inducement dulu kemudian ngeretest ini, kemudian ini baru dia break ke atas. Itu kemungkinannya ya, kemungkinan seperti itu. Ya, jadi kemungkinan seperti itu ya untuk pergerakan harganya ya, atau bisa aja langsung dia meroket ke atas ya, atau bisa aja dia langsung naik gitu ya, kemudian ngeretest lagi kemudian baru naik. Jadi bisa seperti itu juga ya. Jadi banyak skenario yang bisa terjadi ya.
Nah, jadi kita nunggu aja konfirmasi kalau kita mau buy di ini. Jadi kalau secara analisa menggunakan smart money concept biasanya terjadi inducement dulu ya. Kemudian dia baru akan menyentuh untuk mencari titik buy, kemudian baru melesat. Jadi seperti itu biasanya gitu ya. Nah, itu secara gambaran technical analysis untuk menggunakan smart money concept ya. Jadi dan secara faktor geopolitik menunjang bahwa tren dari harga minyak ini akan naik, namun masih tertahan di area trend line di weekly ya. Dan di sini ada fair value gap daily yang sangat besar ya. Dia harus menuntaskan ini dulu ya. Setelah itu baru dia akan terbang. Nah, baik itu saja mungkin ya analisa pergerakan harga oil. Karena kenapa kita harus menganalisa ini? Sekali lagi bahwa minyak adalah salah satu indikator PCE ya, PPI yang tadi ya. Jadi dia kalau misalnya naik, otomatis inflasi di Amerika juga akan naik. Inflasi naik, nah ini menjadi indikator bagi bagi the Fed untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Dan kaitannya dengan ya, kalau menaikkan suku bunga ya pasti nggak bagus untuk market yang saham dan juga yang gold mungkin naik sementara, tapi begitu dinaikkan yield naik maka gold akan turun gitu ya. Nah seperti itu, walaupun sebenarnya kalau secara logika kalau perang biasanya kan harga emas naik ya. Naik di awal-awal ketika perang, kemudian mencapai high baru ya, kemungkinan setelah mencapai high baru dia akan terkoreksi dalam gitu ya, terkoreksi dalam kaitannya dengan adanya inflasi dan kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga. Karena emas itu sangat rentan banget kebijakan dari keputusan suku bunga itu ya. Jadi kalau dia naik, otomatis indeks dolar naik, obligasi yieldnya naik, maka gold akan turun gitu ya. Kalau minyak, nah ini jadi indikator awal bahwa gimana gambaran inflasi di Amerika bahkan di seluruh dunia gitu ya. Baik ya, itu saja mungkin penjelasannya terkait dengan harga minyak dan perang di Amerika ya. Jadi semoga membantu ya. Saya disclaimer bahwa ini tujuannya adalah untuk mengedukasi, bukan sebuah ajakan untuk menginvestasikan atau trading di future ya. Karena trading di future itu resikonya sangat besar sekali. Kalian bisa mengalami yang namanya kehilangan modal kalian. Jadi hati-hati ya. Ini hanya gambaran yang gimana bahwa minyak ini bisa mempengaruhi data inflasi Amerika di seluruh dunia juga ya. Ini yang menjelaskan seperti itu dan bagaimana pergerakan harga minyak sesuai dengan analisa teknikal menggunakan smart money concept ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube ini. Jangan lupa support kami dengan subscribe, like, kemudian share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.